Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di channel The Myth Story. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat sekalian klik tombol subscribe dan like di video ini agar kami bisa lebih bersemangat kembali untuk membuat konten kisah-kisah horor lainnya di sini. Dan langsung saja tanpa basa-basi, mari kita simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Siang itu, dua orang pemuda berjalan cepat menuju desa Margoyoso. Walau berasal dari daerah yang berbeda, namun keduanya menimba ilmu yang sama. Karena mendapat kabar buruk mengenai kedua orang tuanya di desa, maka Mustafa pun memutuskan untuk pulang ke desanya dengan mengajak Fauji, pemuda yang soleh dan taat beribadah. Sudah hampir 11 tahun di pesantren Al-Huda, Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Soleh, Fauji menjalani puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam. Dan kebiasaan itulah yang membuat dia memiliki berbagai kelebihan ketimbang santri lainnya. Fauji mempunyai beberapa ilmu yang kesemuanya dikuasai dengan nyaris sempurna. Di antaranya ilmu gendam, dahana, sukma. Mereka sudah hampir tiba di lokasi pekuburan umum yang sangat luas dan letaknya agak terpencil. Ketika jalan setapak di samping pekuburan yang mereka lewati hampir habis, mendadak Fauji menahan langkah Mustafa. "Mus, berhenti dulu sebentar. Nampaknya di dalam sana sedang ada mayat yang baru dikubur," kata Fauji. Mustafa melayangkan pandangannya ke arah kuburan. Ia melihat beberapa orang lelaki tengah menurunkan mayat ke dalam liang lahat. "Mus, sebaiknya kita ke sana sebentar," ajak Fauji. "Untuk apa?" tanya Mustafa. "Kita ikut mendoakan si mayat agar arwahnya mendapat ketenangan dan pengampunan dari akhirat nanti," ajak Fauji. Sebetulnya Mustafa ingin protes. Di benaknya, ia hanya ingin agar secepatnya sampai di rumah guna melihat keadaan ibu, bapak, adik, dan saudara-saudaranya. Setiba di sana, ternyata yang sedang dikuburkan adalah mayat seorang petani yang semalam mati secara tak wajar. "Mati tak wajar bagaimana, Pak?" bisik Fauji kepada seorang pelayat. "Seluruh tubuhnya penuh luka seperti diserang binatang buas, bahkan lehernya nyaris putus," jawab si pelayat. "Kenapa bisa begitu, Pak?" "Menurut kabar, karena ia tak bisa membayar utangnya kepada seorang rentenir terkaya di desa kami. Sudah banyak korban yang jatuh, Mas," jawab lelaki itu. Sebenarnya Fauji ingin bertanya banyak tentang kematian orang yang dianggap tak wajar oleh penduduk desa. Namun karena kasihan pada Mustafa yang sangat rindu kepada keluarganya, setiba di rumah orang tua Mustafa, malamnya mereka bercengkrama dengan suasana hangat bersama ayahnya Mustafa. Saat inilah ayah Mustafa menceritakan kesulitannya. "Bapak terlilit hutang pada seorang rentenir di desa ini. Tiap saat utang bapak selalu bertambah. Kerbau dan sawah sudah bapak jual untuk melunasi. Tapi jangankan biangnya, bunganya saja sudah mencekik leher," cerita Pak Tukiman ayahnya Mustafa. Mustafa terpukul sedih. Ia tidak bisa memberikan saran kecuali satu. "Jika bapak sudah terjepit, bagaimana jika rumah ini kita jual?" "Percuma, sebab bapak sudah terikat perjanjian dengan rentenir itu," sergah bapaknya Mustafa. "Perjanjian apa?" "Jika dalam 3 kali panen bapak tidak bisa melunasi, maka nyawalah yang jadi tebusannya.
Sebab saat mengucapkan perjanjian peminjaman uang untuk yang ketiga kalinya, Bapak harus menumbuhkan cap jempol dengan darah. Jelas Pak Tukiman. Anehnya, sejak itu si rentenir itu tak pernah menagih utang ke Bapak, sambungnya. Fauji yang semula hanya diam langsung saja menengahi. Pak, bolehkah saya mengajukan usul? Tanyanya. Silakan nak, ujar Pak Tukiman. Sebenarnya masalah ini bisa dipecahkan. Saya pikir rentenir itu memang sengaja mencari tumbal dengan cara meminjamkan uang pada orang-orang yang sedang terjepit, jawab Fauji dengan tegas. Kalau boleh saya tahu, siapa nama rentenir itu Pak? Namanya Gondo Kusumo. Orang desa sini biasa memanggilnya dengan Pak Gondo. Sesaat Fauji terdiam. Ia mengerutkan keningnya, dan setelah itu terdengar kata-katanya. Benar, dia punya peliharaan yang sangat ganas. Ketika itu Fauji mencoba untuk meminjam uang ke Pak Gondo, semata-mata hanya ingin mengetesnya saja. Setibanya di rumah Pak Gondo, dengan berat hati dia mencoba untuk meminjam uang kepada Pak Gondo. Permisi Pak, saya Fauji, temannya Mustafa, anak Pak Tukiman. Di sini saya mungkin meminjam uang kepada Bapak. Kira-kira apa syaratnya Pak? Ketika itu Pak Gondo langsung menyetujuinya tanpa berkata-kata apapun. Dan ketika itu Pak Gondo langsung berdiri dari tempat duduknya dengan berkata, "Baiklah, tunggu, saya ambilkan dulu." Pak Gondo pun masuk ke dalam kamarnya, dan tak lama kemudian ia sudah keluar dengan membawa tumpukan uang. Sebelum pulang, Fauji diminta untuk membubuhkan tanda tangan di selembar kain putih dengan darahnya. Sekembalinya dari rumah Pak Gondo, Pak Tukiman dan keluarganya terheran-heran ketika Fauji memerintahkan mereka untuk segera pergi dari desa sejauh-jauhnya. Kalau bisa, menyeberang ke pulau lain. Bawalah semua uang ini untuk bekal selama di sana Pak. Nanti kalau keadaan sudah aman, silahkan Bapak kembali lagi ke sini, ujar Fauji sambil menyerahkan semua uang pinjamannya itu. Tapi bagaimana kalau iblis itu datang untuk menagih utang dan nyawa saya? Tanya Pak Tukiman kepada Fauji. Dia tidak bisa mencari Bapak, karena saya telah menggantikan diri Bapak. Saya akan menghadapi iblis itu dengan segenap kemampuan yang saya miliki, kata Fauji. Karena didesak, akhirnya Pak Tukiman mengalah. Dengan berat hati, mereka pun meninggalkan desa itu untuk pergi sejauh-jauhnya. Dan dengan berbekal uang pemberian Fauji, keluarga Pak Tukiman berangkat menuju ke Lampung. Hanya Mustafa dan Sukron yang tetap tinggal di desa itu. Malam itu, dengan ditemani Sukron dan Mustafa, Fauji menunggu kedatangan iblis penagih hutang. Segala keperluan yang dibutuhkan sudah tersedia. Keris pun sudah terselip di pinggangnya. Untuk menghadapi iblis itu, ia cukup menusukkan keris pusaka atau menyebetnya ke tasbih yang selalu dikalungkan di lehernya. Udara malam itu cukup dingin. Tubuh Sukron dan Mustafa menggigil di samping Fauji yang duduk bersila. Sukron bukan kedinginan karena udara dan angin kencang yang tiba-tiba sengaja masuk ke rumahnya. Ia menggigil karena ketakutan. Ketika malam makin larut, Fauji terus berkomat-kamit membaca doa. Entah berapa ribu bait doa-doa yang ia lafalkan. Tiba-tiba saja telinganya menangkap suara langkah kaki yang sangat berat, berdeban-debam dan membuat atap rumah seakan hendak runtuh, disusul gemerincingan rantai yang terseret ke tanah. Iblis itu datang. Fauji pun bersiap-siap dengan menggenggam hulu keris dan untaian tasbih di pinggangnya. Dan tanpa diketahui dari mana munculnya, tiba-tiba iblis itu sudah berdiri di hadapannya. Nafasnya terdengar memburu bak bunyi lokomotif tua. Sejak kemunculan iblis itu, Sukron langsung jatuh pingsan di dekat kaki Fauji. Sementara
Mustafa menggigil ketakutan di sudut ruangan. Kedua tangan raksasa yang sebesar batang pohon pisang itu terulur ke arah leher Fauji. Dengan gerak refleks, Fauji berdiri dan mengumandangkan takbir berkali-kali. Seiring dengan itu, keris yang terselip di pinggangnya dihunus dan langsung ditusukkan ke perut iblis itu berkali-kali. Untuk beberapa saat, Fauji terlibat dalam pertarungan yang amat dahsyat. Beberapa kali tubuh Fauji terbanting keras, tapi dengan gesitnya ia langsung melenting dan berdiri sambil menghujamkan kerisnya ke seluruh tubuh iblis raksasa itu. Bahkan beberapa kali sabetan tangan kirinya yang menggenggam tasbih berhasil mengenai tubuh iblis itu. Tak lama kemudian, raksasa itu mengeluarkan suara pekikan yang amat keras, seolah bunyi petir yang bersahut-sahutan. Kemudian dengan suara lolongan yang panjang dan menyayat hati, tubuh iblis itu terpental menjebol dinding rumah dan hancur berantakan. Fauji mengusap wajahnya berkali-kali sambil mengucap Alhamdulillah dan menyarungkan kerisnya kembali. Mustafa dan Sukron baru terbangun pada keesokan harinya, dan keduanya mendapatkan tubuh Fauji yang tengah tertidur lelap di atas ranjang Pak Tukiman. Maka dengan matinya Pak Gondo, berakhir juga teror-teror horor yang ada di desa tersebut. Seketika, desa itu akan terasa lebih tenang, hening, dan nyaman. Karena kematian Pak Gondo telah membuat suasana menjadi makmur dan tentram. Demikian kisah nyata mengenai pesugihan rentenir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu subscribe video ini agar semakin berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat konten terbaik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.